Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, para ayah dan bunda sekaligus anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Kaidah Kajian Indah SD Irada dan juga SMP Plus Jauharul Maknun. Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga segenap wali murid SD Irada, wali murid SMP Plus Jauharul Maknun yang juga dirahmati oleh Allah. Perbincangan tentang kaidah kajian indah SD Irada dan juga SMP Plus Jauharul Maknun, kita akan selalu mengangkat tentang kajian-kajian yang nantinya akan sangat bermanfaat sekali baik dalam kehidupan kita maupun kehidupan anak-anak kita. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini Ustadz akan mengangkat satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui, dan ini adalah menjadi pondasi utama kita sebagai seorang penuntut ilmu. Di mana pada sore hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang 6 kunci yang harus kita miliki sebagai seorang pencari ilmu. Materi ini juga nanti akan cocok untuk ayah dan juga bunda di rumah, bagaimana kita menyikapi anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi seorang pencari ilmu yang sejati, menjadi seorang pencari ilmu yang nantinya ilmunya bisa berkah dunia dan akhirat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah syair dikatakan, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma majmu'iha bibayani dzakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Di sini diceritakan bahwasannya dalam syair ini ada 6 kunci bagi kita sebagai seorang pencari ilmu agar kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Kunci yang pertama adalah dzakain atau dzakaun. Dzakaun ini artinya adalah cerdas. Nah, ini satu hal atau kunci yang pertama bagi seorang pencari ilmu adalah kita harus menjadi anak yang cerdas. Nah, untuk orang tua di rumah, anak-anak kita semuanya adalah anak-anak yang cerdas. Tidak ada namanya anak itu bodoh. Setiap anak pasti memiliki kecerdasan yang mereka miliki dan mungkin akan berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Dan ini harus kita pahami sebagai orang tua. Anak kita adalah anak yang istimewa. Anak kita adalah anak yang luar biasa. Dan anak kita adalah anak yang cerdas. Maka dari itu kita sebagai orang tua, kita juga sebagai guru, kita harus mengarahkan bagaimana kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Begitupun anak-anak, kalian semua adalah anak-anak yang cerdas. Maka jangan pernah minder, jangan pernah ragu, tetaplah terus belajar. Karena kalian semua sejatinya adalah anak-anak yang pintar. Jangan pernah putus asa. Ketika kita belajar apapun materinya, apapun tantangannya, yang harus kita lakukan adalah kita terus-menerus belajar. Karena sejatinya adalah kita anak-anak cerdas. Kalau anak-anak memiliki rasa putus asa, anak-anak merasa bahwasanya saya ini bodoh Ustadz, ucapan adalah doa anak-anak. Jangan pernah mengatakan kalian itu bodoh. Jangan pernah mengatakan kalian itu tidak bisa. Kalian itu bisa karena kalian adalah anak-anak yang cerdas. Jadi itu anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kunci pertama sebagai seorang pencari ilmu adalah cerdas. Kita adalah anak-anak yang cerdas. Kemudian yang selanjutnya dzakain wa hirsin. Hirsin. Apa itu hirsin, Ustadz? Hirsin adalah bersungguh-sungguh. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, jika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jika kita ingin mendapatkan ilmu yang luar biasa banyak dan juga berkah, maka kita harus mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Maka sekarang anak-anak yang sedang dalam keadaan belajar, yang masih dalam tahapan SD, yang masih dalam tahapan SMP, tugas kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Karena tidak mungkin
ketika kita belajar dengan malas-malasan kemudian kita bisa mendapatkan ilmu, itu tidak mungkin. Jika kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, maka kunci yang kedua adalah kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, apa kunci yang ketiga, Ustadz? Kunci yang ketiga adalah dzakain wa hirsin wastibarin, sabar. Jadi ini pesan untuk orang tua di rumah dan juga pesan untuk anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita sedang dalam proses mencari ilmu, maka kita harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Ini maksudnya adalah apa? Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga wali murid di rumah, bahwasannya ini untuk wali murid. Anak-anak kita ketika mereka belajar, mereka butuh kesabaran yang luar biasa. Maka jika orang tua di rumah melihat anaknya ketika belajar satu materi dia tidak bisa, jangan langsung dimarahin. Mereka butuh kesabaran untuk belajar lagi. Mereka butuh kesabaran untuk belajar lagi sampai mereka bisa. Jadi yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah adalah bagaimana orang tua bisa mendampingi proses perkembangan anak-anak kita. Mereka belajar tidak bisa, kita sabar, kita ajari lagi. Mereka masih tidak bisa, kita masih harus sabar, kita ajari lagi. Karena kesuksesan seorang anak itu tergantung kesabaran orang tuanya. Dan bagi anak-anak, ketika kalian tidak bisa belajar di sekolah, kalian tidak memahami suatu pelajaran, jangan putus asa. Kalian harus tetap bersabar dan juga tetap terus berusaha. Ustadz, aku pelajaran matematika tidak bisa. Jangan khawatir, tambah lagi pelajarannya, diulang lagi pelajarannya, sampai kalian bisa memahami pelajaran itu dengan baik. Jadi kunci ketiga bagi seorang pencari ilmu adalah dia harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Ketika tidak bisa satu pelajaran, diulang lagi sampai bisa. Masih tetap tidak bisa, diulang lagi sampai kalian bisa merasakan manisnya sebuah pemahaman ilmu. Jadi itu adalah kunci yang ketiga, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita harus bersabar ketika kita menuntut ilmu. Dan juga untuk wali murid yang anak-anaknya sedang mondok, ini juga diuji para wali murid ini. Apakah wali murid ini bisa sabar berpisah dengan anaknya? Di sini mungkin kita akan merasakan kerinduan yang luar biasa kepada anak-anak kita. Tapi yakinlah para wali murid di rumah, anak-anak panjenengan semuanya sedang berusaha menata masa depannya. Relakanlah perpisahan yang masih sementara ini. Karena ketika kita sabar melihat anak kita mondok, kita sabar melihat anak kita belajar dan berjauhan dengan kita, ketika anak kita berhasil, ketika anak kita sukses, maka kita sebagai orang tua tentu bahagia luar biasa. Jadi kunci seorang pencari ilmu yang ketiga adalah bersabar. Kemudian apa kunci yang keempat, Ustadz? Dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin. Bulghah. Apa itu bulghah? Bulghah adalah biaya. Tentu anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga segenap wali murid yang di rumah, ketika kita menyekolahkan anak kita, ketika kita menitipkan anak kita ke tempat pendidikan, maka di sana butuh sebuah biaya. Jangankan kita di zaman sekarang, dulu di zaman Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ingin pergi belajar ke negeri Yaman. Imam Syafi'i berangkat belajar ke negeri Irak. Imam Syafi'i belajar ke negeri Mesir dan lain sebagainya. Yang dilakukan oleh orang tuanya, yang dilakukan oleh ibundanya adalah beliau menjual sepetak tanah yang dimilikinya sebagai bekal Imam Syafi'i, sebagai biaya Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu. Maka di sini anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga para wali murid yang dirahmati oleh Allah, menuntut ilmu itu pasti membutuhkan biaya. Karena apa yang kita dapatkan yaitu ilmu itu jauh lebih besar dibanding apa yang kita keluarkan yaitu biaya. Tentunya di sini ketika kita belajar apapun itu, kita meleskan anak kita membutuhkan biaya, menyekolahkan anak kita membutuhkan biaya, kemudian menitipkan anak kita ke tempat ngaji juga membutuhkan biaya.
Jadi kunci suksesnya seorang pencari ilmu yang keempat adalah biaya atau bulghah. Kemudian apa yang kelima, Ustaz? Yang kelima adalah dzakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin. Irsyadi ustadzin adalah petunjuk atau bimbingan seorang guru. Disinilah peran seorang guru itu demi kesuksesan anak didiknya. Jadi para bapak ibu dan juga anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ingin sukses dalam mencari ilmu, maka kita butuh yang namanya bimbingan seorang guru. Maka dari itu, para bapak dan ibu dan juga anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, karena seorang guru adalah orang yang memberikan kepada kita sebuah ilmu, maka hal yang harus kita lakukan sebagai murid dan juga sebagai orang tua murid adalah menghormati guru-guru kita, menghormati guru-guru dari anak-anak kita. Para bapak ibu dan juga anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, saya pribadi mewakili guru-guru dari SD Irada dan juga SMP Plus Jauharul Maknun, kita tidak minta untuk dihormati. Tapi irsyadu ustadzin, bimbingan seorang guru dan juga hormat kepada guru, ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh murid-murid kita dan juga dilakukan oleh orang tua dari murid-murid kita. Tentu fenomena-fenomena yang ada di zaman sekarang, di mana para murid berlaku, mohon maaf, kurang baik kepada gurunya. Bahkan mungkin ada wali murid yang melakukan hal yang tidak pantas kepada guru dari anak-anaknya. Ini bisa mengurangi keberkahan ilmu yang didapatkan oleh anak-anak kita. Maka dari itu bapak ibu yang dirahmati oleh Allah dan juga anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kunci kelima di mana kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah adalah irsyadu ustadzin, bimbingan dari seorang guru, karena guru adalah orang yang mulia, guru adalah orang yang memberikan kepada kita ilmu yang sangat banyak, sehingga dari bimbingan inilah kita bisa menjadi orang yang sukses, kita bisa menjadi orang yang sukses ketika kita di masa depan nanti. Kemudian yang terakhir, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kunci sukses bagi penuntut ilmu yang keenam adalah dzakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Tulis zaman artinya adalah masa yang sangat panjang sekali. Maka dari itu anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menuntut ilmu, maka kita tidak bisa belajar hanya satu hari kemudian kita sukses. Tidak. Kita membutuhkan waktu yang sangat banyak sekali, kita membutuhkan jenjang demi jenjang, sehingga kita bisa menguasai seluruh ilmu, kemudian kita bisa menjadi orang yang sukses karena ilmu-ilmu yang kita miliki. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah yang masih di tingkat sekolah dasar, yang masih di tingkat SMP, kalian harus bersabar. Kalian harus berusaha melewati fase-fase ini dengan penuh semangat, karena inilah proses kita mencari ilmu. Kita mencari ilmu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Anak-anakku yang sekarang masih kelas 1 SD, tahun depan naik ke kelas 2, tahun depannya lagi naik kelas 3, begitu seterusnya sampai jenjang pendidikan yang terakhir. Karena memang sekali lagi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita membutuhkan waktu yang sangat panjang dalam menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Ini menunjukkan bahwasannya perintah untuk mencari ilmu ini sepanjang usia kita. Selama kita hidup, maka kita masih tetap wajib untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi kesimpulan kajian kita pada sore hari ini adalah ada 6 kunci yang harus kita miliki jika kita ingin sukses sebagai seorang pencari ilmu. Yang pertama adalah dzakain, cerdas. Yang kedua hirsin, bersungguh-sungguh. Dzakain wa hirsin wastibarin, sabar. Wa bulghatin,
membutuhkan biaya, wa irsyadi ustadzin, petunjuk dari seorang guru, wa tuliz zamani, dan waktu yang lama. Jika kita memiliki keenam syarat ini tadi, kita memiliki keenam kunci ini tadi, maka insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang barakah, kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa, dan sebab inilah kita nanti akan menjadi orang yang sukses di masa depan kita nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan juga anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa disampaikan oleh Ustadz. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi penuntut ilmu yang ilmunya barakah dan ilmunya menjadi wasilah kesuksesan kita di masa depan nanti. Ustadz mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian Ustadz. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.